Nabi Muhammad rindu sama orang tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ini digerakkan sama Allah. Hadirin dan hadirat, anak-anak muda-mudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah sudah bulan Maulid sudah lewat ya. Tapi kita barusan telah melewati bulannya Rasulullah. Bulan yang dikatakan adalah lahirnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, setiap tahun kita memperingati Maulid Rasulullah. Setiap minggunya kita membaca Maulid Nabi Muhammad. Setiap bulannya, setiap lapannya kita bersama-sama membaca Maulid. Salah satunya adalah Siti Duror yang menjelaskan bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung kita bersyukur karena para ulama, karena Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, karena para ulama-ulama yang menyusun bagaimana kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita satu persatu mengenal akhlaknya Nabi Muhammad. Sebab memang Rasulullah untuk diteladani. Kata Allah di dalam firman-Nya mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Rasulullah itu teladan yang sangat baik. Kalau Anda ingin meneladani seseorang, teladani Nabi Muhammad. Bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana adabnya Nabi Muhammad, bagaimana sikapnya Rasulullah, bagaimana muamalahnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah bersikap kepada sahabatnya, bagaimana Rasulullah bersikap kepada teman-temannya, bagaimana Rasulullah bersikap kepada orang yang membencinya, bagaimana Rasulullah bersikap kepada orang-orang yang berbeda keyakinan kepadanya. Makanya lembut Rasulullah, lemah lembut Nabi Muhammad, kasih sayang, lemah lembut. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Saya berdiri boleh enggak? Berdiri ya, biar kelihatan semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat lil alamin. Di dalam kitab Syafi'iyah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kehidupannya. Setiap harinya berapa orang-orang yang di lingkungan Nabi Muhammad di kota Makkah, ada kafir Quraisy yang sangat membencinya, mencaci Nabi Muhammad, menghina Rasulullah. Abu Lahab yang setiap hari mengganggu Rasulullah, Abu Jahal mengganggu Rasulullah. Di dalam kitab Syafi'iyah dikatakan wal musi abil. Bagaimana sikap Rasulullah ketika diperlakukan buruk, ketika diperlakukan hal yang mungkin tidak baik? Apa sikap Rasulullah? Menjawab dengan ihsan, membalas dengan kebaikan. Ini akhlaknya Rasulullah. Lah tujuan kita hadir maulud, tujuan kita baca maulud, memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tujuan kita memperingati bagaimana peringatan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Hujan ya? Hujan ya? Kenapa? Hujan ya? Gerimis, insya Allah hujannya berkah. Tadi sampai mana tadi? Coba ya. Tujuan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi orang-orang yang menghina Nabi, orang-orang yang alhasil sikap Rasulullah. Wal musi'a bil ihsan, membalasnya dengan kebaikan. Itulah tujuan maulid, supaya kita mengenal
pribadi Nabi Muhammad supaya kita bisa mencontoh walaupun belum bisa 100%. Lembut Rasulullah itu. Maka kita harus kenalkan ini. Kita harus sampaikan ini bahwa sikap yang terbaik adalah lemah lembut. Sikap yang terbaik adalah mengajak orang dengan bil mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah, dan bil hikmah, dengan hikmah, dengan akhlak. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi, berapa banyak orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, dikarenakan awal mulanya sebabnya adalah melihat akhlaknya Rasul. Contoh, ada seorang Badui bawa unta masuk ke dalam masjid. Si Badui ini nggak tahu kalau ini masjidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan percaya diri si Badui ini membawa ontanya dimasukkan ke dalam masjidnya Nabi Muhammad. Dia nggak ngerti, pikirnya ini tempat teduh, nyaman, enak. Padahal di situ ada Nabi Muhammad dan para sahabat. Maka dia letakkan ontanya tersebut, dia lepaskan. Dia pun sendiri mencari tempat posisi untuk membuang kotoran ini. Di mana? Di tempat masjidnya Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah posisi membuka celananya, sudah posisi PW, apa PW ini? Wena. Ya. Posisi PW. Terus benak mau buang air kecil, buang air besar, terus benak. Berdiri Sayyidina Umar ibn Khattab, wajahnya kelihatan marah, dimarah sama Sayyidina Umar. Ini tempat masjid, kamu berani kotori aku, tak sunati kan? Orang lagi kebelet, dimarah-marah, gimana? Kaget dia, kaget dia, terkejut gini, takut kan dia. Langsung seketika Rasulullah berdiri dan mengatakan, Sayyidina Umar, ya Umar ibn Khattab, berhenti, jangan marah. Masuk ke pedang. Sayyidina Umar itu orang tegas. Apa-apa langsung marah Sayyidina Umar. Pokoknya ada sesuatu yang tidak pas, marah. Sampai setan itu takut sama Sayyidina Umar, saking kerasnya. Tapi Rasulullah SAW bersikap bagaimana? Lemah lembut. Sayyidina Umar disuruh duduk, Rasulullah langsung mengatakan kepada si Badui ini, monggo, dengan senyum. Nabi Muhammad dulu la yatakallam illa tabassum. Rasulullah tidak berbicara kecuali tabassum, kecuali tersenyum. Jadi Nabi Muhammad kalau ngobrol itu sambil ngobrol, itu sambil tersenyum. Baik. Makanya kalau kamu pengen niru, kalau ngobrol sama temannya sambil tersenyum, tapi sama temannya, jangan sendirian. Kalau sendirian ada apa dengan kamu? Ya, jangan bermasalah. Ya. Senyum boleh, tapi sama teman. Jangan lihat kaca senyum sendiri. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mempersilahkan, monggo Mas, tidak apa, dirapoke hajate dengan senyum yang paling nyaman. Kira-kira disenyum ya, wah sekali asik. Lah karena ini orang Badui, ya sudah manut, mau polos kok, mau polos dia. Akhirnya PW-nya dilanjutkan. Yes. Selesai. Selesai, rampung, sahabat dipanggil. Sahabat termasuk Sayyidina Umar, ini dibersihkan. Mungkin kalau orang kita sekarang ini, saya ngetok ke sopo, saya bersih sopo, ini kan? Tapi sahabat gak kayak gitu. Ya, dibersihkan, bahkan sampai Rasulullah ikut dibersihkan. Setelah selesai dikasih pengertian, sini mas,
Ini namanya mau'idhah bil hikmah, ya, nasihat dengan akhlak kayak gini. Mas, ini masjid, tempat suci untuk ibadah umat Islam. Oh, masjidnya dulu nggak kayak sekarang. Dulu bentuknya langsung tanah gitu, dibersihkan jadi gampang. Kalau karpet ini kan dicopot aja bisa dibersihkan. Jadi Mas, ngapunten nggih, mungkin lain waktu aja ulang maneh. Dengan senyum. Nasihatnya pun dengan senyum. Ya Mas ya, seperti ini. Oh iya, terima kasih. Saya salah, minta maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Ditanya sama Rasulullah, Mas, kamu ini dari mana dan mau kemana? Saya ini dari desa sana, mau ke kota Madinah. Loh, mau kemana ke kota Madinah? Mau apa? Iya, di desa saya ini sedang viral, ramai dibicarakan kebaikan seseorang yang bernama Muhammad. Katanya akhlaknya luar biasa, penyambutan sama tamunya juga luar biasa. Orangnya kalau ngajak ngobrol sambil senyum enak banget. Saya penasaran, pengen ketemu sama yang namanya Muhammad. Pengen ketemu sama yang namanya Muhammad. Padahal yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad SAW. Katanya Rasulullah, Anda Muhammad. Saya Muhammad. Loh, kamu Muhammad yang dikatakan seorang Rasul? Iya. Nangis ya Allah. Langsung dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kau langsung masuk Islam? Kau tidak pakai bertanya dulu, nggak perlu bertanya. Keadaan saya melihat langsung ke bukti. Apa yang dibicarakan di daerah saya ternyata luar biasa, bahkan lebih dari apa yang sudah dibicarakan. Akhlakmu memang luar biasa ya Rasulullah. Setelah masuk Islam dia berdoa, orang polos. Ya Allah, rahmati saya dan Nabi Muhammad. Yang di belakang itu yang mencucu nggak usah. Siapa itu? Sahabat. Lu itu polos. Dia karena jengkel. Dia nggak ngerti. Karena yang baik cuma Nabi Muhammad di situ saja. Makanya dia berdoa, ya Allah rahmati saya dan Muhammad, yang belakang nggak usah. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kok doamu tanggung banget? Mungkin nggak Rasulullah. Waktu saya PB, jenengan saja yang senyum baik sama saya, yang lainnya cemburu. Ya. Ini akhlak. Inilah yang perlu dikenalkan di dalam maulid Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya orang mengenal Rasulullah, bahwa Rasulullah itu membawa rahmat, kasih sayang, kelembutan, kedamaian, ketenangan. Kalau bisa keributan diganti dengan ketenangan, seperti itu. Bagaimana Rasulullah ketika dicaci maki? Orang seperti kita ini manusia biasa. Egonya agak tinggi kita ini. Dicaci maki dihina sudah marah. Mungkin Anda pernah dicaci maki, mungkin Anda pernah dihina. Baru saja diunekkan pesek langsung ngomong. Ya kan? Baru saja dionekkan ngomong contoh apa namanya, mungkin dari segi fisiknya macam-macam. Sudah ada emosi. Ini Nabi Muhammad ketika di tengah-tengah kota Madinah, di pasarnya saat itu, seorang wanita tua, nenek-nenek dari bangsa Yahudi, dia teriak-teriak, dia menghina Nabi Muhammad, dia mencaci Nabi Muhammad, dia merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nenek-nenek Nabi Muhammad lewat. Kira-kira kamu jalan lewat pintu ini, kamu dengar, kamu dirasakan. Ayo, wong ngene iki nangyoke cerewet, pengen tak ketak ya sih. Kira-kira kamu apa? Wah,
kita dirasani. Langsung, ya kan? Ngamuk kan? Nabi Muhammad kan? Tahu ini yang dibicarakan adalah Nabi Muhammad. Teriak-teriak dia. Hei, jangan dekat-dekat sama yang namanya ini Muhammad. Dicaci maki Rasulullah. Nabi Muhammad bawa keluar. Berhenti Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mendekati Sayyidina tersebut. Enggak bilang kalau ada Muhammad, enggak bilang. Ini yang kamu caci-caci saya bukan, itu bukan Rasulullah. Artinya Rasulullah enggak bilang seperti itu. Duduk dengan santun, dengan sopan, dengan lemah lembut, menyapa si nenek tersebut. Nenek kok kelihatannya dari tadi teriak-teriak ya? Enggak capek? Enggak. Kamu siapa? Saya anak sini, Nek. Oh, kamu anak muda sini. Terus ditawari sama Rasulullah. Nenek haus banget. Lapar enggak? Sama juga. Ya, sudah haus, sudah lapar. Nek, ini sebetulnya saya bawa air minuman sama kurma. Mau enggak? Enggak nolak maksudnya. Mau. Ya sudah, dikasih minum, kurmanya besar tadi, dikupas bisinya, kemudian tahu ini akhlak Rasulullah. Ini si nenek enggak punya gigi, ongkong giginya. Di lemah lembut, bahkan dalam riwayat dikunyah sama Rasulullah sampai lembut. Masya Allah. Kemudian dimasukkan, disuapi sama Rasulullah SAW satu persatu. Satu habis lagi, satu habis lagi, sampai kenyang. Setelah kenyang selesai, ini namanya budaknya dia. Nah, ini buta ini si nenek ini, nggak kelihatan. Nah, cuman kamu anak muda yang perhatian sama saya, nak. Di sini nggak ada yang perhatian sama saya, cuman kamu, nak. Nak boleh pesan nggak sama kamu, nak? Apa, nak? Pesan saya, kamu jangan deket-deket sama yang namanya Muhammad. Apa maksudnya? Jangan deket-deket sama yang namanya. Ini yang diajak bicara Nabi Muhammad. Rasulullah tidak dengan egonya, tidak mengatakan saya Muhammad. Lah, Rasulullah dengan santunnya, dengan tawadhu'nya. Nggih, Nek. Nggih, pura-pura. Kemudian besoknya Rasulullah datang lagi sama seperti itu. Besoknya lagi datang sama seperti itu. Besoknya lagi datang sama seperti itu. Setiap hari Rasulullah bersedekah kepada seorang wanita tua Yahudi yang setiap hari mencaci, menghina, merendahkan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad berakhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mulia Rasulullah. Budi pekertinya mulia, akhlaknya mulia. Wal musi'a bil ihsan, membalas keburukan dengan kebaikan. Sampai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 1 minggu wafatnya Rasulullah, si nenek ini mudah mati. Sampai itu matanya buta, jangan lihat. Kiwong biasanya biasanya jidal jadul bawa formal baju putih, kiwong ada kok 1 minggu. Ditanya sama si nenek. Kemudian dapat kabar dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu ngomong sama Abu Bakar, Sayyidah Aisyah, ya abadi, wahai ayahku Abu Bakar As-Siddiq. Ayat Rasulullah suamiku biasanya dia bersedekah kepada seorang wanita tua bangsa Yahudi, buta matanya, setiap hari mencaci Rasulullah. Tapi setiap hari dikasih korma sama Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq pengen kasih pelajaran. Bawa korma, bawa air putih. Kemudian langsung duduk. Si nenek berpikir, kamu seminggu kemana? Kok gak kelihatan? Kita tawa sih. Iya, maaf, Nek. Si nenek buta nggak tahu. Gak banyak bicara sih. Saya harus Abu Bakar itu. Nenek lapar nggak? Ya jelas. Iya kan? Lapar nggak? Korma yang gede, tapi bedanya bijinya nggak dikupas. Bijinya gede, lembok.
Si nenek ini kaget, kamu ini siapa lu nek? Kan biasanya dikasih korban kan? Kamu beda ini, kamu bukan orangnya. Loh, kenapa nek? Orang yang biasa kasih saya isap korma ini tidak seperti ini, lembut orangnya, santun orangnya. Gak pernah kasih bijinya sama saya, gak pernah. Ini baru kali ini saat biji-bijinya. Kamu sudah tahu saya ngomong ya, sudah tahu saya ngomong dikasih bijinya. Bayangkan. Akhirnya Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Nah, saya adalah Abu Bakar Siddiq." Kaget sih nenek. Jadi kamu temannya Muhammad itu ya? Iya. Taulah nek bahwa setiap hari yang bercaci maki atau hina adalah orang yang setiap hari berderma kepadamu, memberikan kurma kepadamu. Kaget sih nenek. Jadi itu Muhammad Rasulullah. Iya. Masya Allah, menyesal. Wahai Abu Bakar, bolehkah engkau hantarkan aku kepadanya? Aku ingin meminta maaf kepadanya. Boleh nek, ayo dihantarkan. Di depan makamnya Nabi Muhammad SAW. Kata si Abu Bakar, ya nek, ini sudah kamu di hadapan Nabi Muhammad. Kaget si nenek. Di mana ini? Ini di makamnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah meninggal. Si nenek semakin menangis, menyesal. Akhirnya dia mengatakan masuk Islam, beriman kepada Allah SWT. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhlaknya luar biasa. Jadi Nabi Muhammad mencontohkan yang luar biasa. Kalau bagaimana caranya bersikap membawa ketenangan, bersikap membawa kedamaian, bukan kekerasan. Yang mana banyak orang-orang yang di saat itu di zaman Rasulullah bahkan mungkin sudah sering kalian dengar Nabi Muhammad setiap hari lewat mau ke masjid diludahi sama seseorang, tapi dimaafkan sama Nabi Muhammad SAW. Ini akhlak luar biasa dan mungkin kita belum bisa seperti itu. Setidaknya kita mendengarkan ini, introspeksi diri, memperbaiki diri. Bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah SAW. Hamba Allah yang beriman, sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk bersolawat. Makanya tidaklah seorang hamba Allah yang lisannya bersolawat kepada Rasulullah terkecuali solawat dan salamnya langsung disampaikan kepada Rasulullah, karena hakikatnya adalah nama orang tersebut ingin disebut di depan Rasulullah dan Allah menginginkan orang tersebut dekat dengan Rasulullah. Karena itu lisannya dimudahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah agar Rasulullah SAW mengenal ketika disebutkan fulan bin fulan